Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan ukuran gejala pusat data dikelompokkan dengan anggota saya sendiri Mukmin Muslihuddin Syamil, NIM 1219036. Nama Fuad Ramadan, NIM 12190242. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianto, NIM 121919795, kelas 12 3A 05. 1. Pendahuluan. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikannya dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Maksud dan tujuan. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu 1. Mengetahui cara menghitung ukuran gejala pusat data dikelompokkan. 2. Memberikan suatu informasi dalam pengelompokan data. 3. Membantu mempermudah penyajian data. 4. Memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta menganalisis data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan. 5. Menambahkan wawasan dalam hal menganalisis sebuah data berkelompok. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi syarat 1 tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistika. 2. Mengetahui cara mengelola data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 3. Membandingkan hasil pengolahan data statistik dengan manual otomatis dengan aplikasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukmin Muslihuddin Syamil dari kelompok 9 ingin melanjutkan pembacaan bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu A. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. B. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungannya harus mudah. D. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. 2.2 Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. 2.3 Macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu 1. Rata-rata atau mean, yang kedua median, yang ketiga modus. 2.4 Rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Ini ada rumus mean. 2.5 Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Di sini ada rumus median. 2.6 Modus.
Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Sini ada rumus modus. 2.7 fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. 2.8 kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama atau Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua atau Q2, dan kuartil atas atau kuartil ketiga atau Q3. Sini ada rumusnya. 2.9 desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Sini ada rumus desil. 3.0 persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Sini ada rumusnya. Penyajian data merupakan cara untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang tertentu. Secara umum ada 2 cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Tujuan distribusi frekuensi untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Istilah dalam distribusi frekuensi: 1. Kelas atau kelas penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang dinamakan batas kelas. 2. Batas kelas atau kelas limit. Nilai batas pada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi statis kelas limit dan kelas boundary. 3. Statis kelas limit. Batas-batas yang tertulis dalam distribusi frekuensi terdiri dari lower class limit dan upper class limit. 4. Kelas boundary. Batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary dan upper class boundary. 5. Kelas interval atau panjang kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. 6. Midpoint atau titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Dan ini tampilan dari contoh soal dari mean, modus, dan median. 4. Pembahasan. Menentukan ukuran statistik deskriptif dengan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengelola data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan add-ins sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Menentukan ukuran statistik deskriptif dengan Excel 2003. Langkah-langkahnya: pertama, masukkan data pada rank A1.2A21. Kedua, pilih menu tools pada menu utama. Ketiga, pilih data analisis. Keempat, pilih deskriptif statistik pada analisis tools, lalu klik OK. Ketika box dialog muncul, pada kotak input rank, sorot pada rank A2.A21. Kedua, ada kotak output rank, ketik C1. Tiga, tanda cek pada suplemen statistik. Kemudian terakhir klik OK. Menentukan ukuran statistik deskriptif dengan Excel 2007-2010. Langkah-langkahnya: 1. Memasukkan data pada rank A1.A21. Kedua, pilih menu data menu utama. 3. Pilih data analisis. 4. Pilih deskriptif statistik pada data analisis, lalu klik OK. Dan ketika box dialog muncul, pertama pada kotak input rank, sorot pada rank A2.A21.
2A21. Kedua, pada kotak output rank ketik C2. Ketiga, beri tanda cek pada summary statistik. Dan terakhir, kemudian klik OK. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Hasil perhitungan statistik deskriptif dengan Excel. Gejala pusat data pengunjung yang melakukan transaksi di Indomaret Pasar Kecapi per April 2017 adalah sebagai berikut. Rata-rata pengunjung 276,9. Median 278,5, modus 281. Fraktil kuartil ke-1 268,5, kuartil ke-3 286,5, desil ke-1 258,5, desil ke-6 281,5, persentil ke-90 292,5. Perbandingan perhitungan secara manual dan Excel. Keterangan range, manualnya 44, Excelnya 44. Mean rata-rata atau rata-rata hitung 276,9, Excelnya 276,9. Mediannya manual 278,5 dan Excelnya 278,5. Modus manual 281 dan Excelnya juga 281. B. Saran. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel dapat memberikan manfaat yang besar bagi suatu organisasi, perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi bagi organisasi tersebut dalam menentukan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika sebuah organisasi perusahaan maupun pendidikan masih menerapkan perhitungan manual dalam pengolahan data statistik, maka waktu yang ada menjadi kurang efisien dan pengerjaan dalam mengolah data menjadi kurang efektif. Bila dibandingkan dari hasil pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel, maka akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Tingkat kekurangan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran daripada pengolahan data secara manual. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.